Kembali lagi di channel kami, Tapak Jala. Kali ini kita akan menguak sejarah. Pernah mau dihancurkan malaikat, kota ini akhirnya menyerah pada tentara Islam. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini serta klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Pernah mau dihancurkan malaikat, kota ini akhirnya menyerah pada tentara Islam. Selain dikenal dengan keindahan dan kesejukannya, kota Taif menyimpan sejarah menarik dalam perkembangan umat Islam. Di kota ini Rasulullah pernah meminta perlindungan untuk melanjutkan misinya setelah mendapatkan penolakan keras di kota Mekah. Untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy, Rasulullah menempuh perjalanan 100 km berjalan kaki ke Taif. Perjalanan Rasulullah ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau, Abu Thalib. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan. Namun apa dikata, Rasulullah yang saat itu ditemani Zaid bin Harisah ke Taif juga mendapatkan tantangan, cemoohan, pengusiran, diperlakukan dengan kasar, bahkan dilempari batu sampai terluka parah oleh kabilah Saqif. Melihat kejadian kurang ajar ini, malaikat Jibril serta para malaikat penjaga gunung turut bersedih dan tidak terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan kasar dan kejam. Para malaikat mendatangi Rasulullah seraya menawarkan balasan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan melemparkan gunung pada mereka. Para malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Aksyabin ini ke atas mereka." Tetapi Rasulullah menolak tawaran para malaikat. Beliau tidak ingin suatu keburukan menimpa mereka. Bahkan beliau mendoakan penduduk Taif serta anak turunnya kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau dengan lembut berkata kepada Jibril dan malaikat penjaga gunung, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Nabi bahkan berdoa yang artinya, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Doa Rasulullah pun Allah kabulkan setelah pasukan Islam menaklukkan kota Mekah yang kemudian melanjutkan ekspansinya ke Taif di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pertamanya penduduk Saqif, yaitu kabilah terbesar di Taif, tetap tidak berkenan menyerah pada Rasulullah dan menyulitkan perjalanan dakwahnya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk maju dan mengepung Taif pada tanggal 22 Ramadan tahun 8 Hijriah yang dikuasai suku Hawazin dan Saqif, dua suku yang pernah kalah dalam pertempuran Hunain. Awal mulanya penduduk Taif mampu bertahan karena mereka memiliki persediaan makanan dan senjata yang sangat memadai. Sebelum pada akhirnya Bani Saqif menyerahkan kota Taif pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kesabaran Rasulullah dan harapan baik terhadap umatnya membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menyerahkan dirinya dan akhirnya menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Semoga kita senantiasa bersabar dalam segala medan dakwah dengan tetap mendoakan kebaikan pada setiap orang meskipun ia berlaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanamkanlah keikhlasan dalam diri. Allah Maha mengetahui segala apa yang terlukis indah dalam hati dan pasti akan dibalasnya karena begitu luas rahmatnya. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua kalangan agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa besar di masa silam.